Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lulus Purboningsih dari Universitas Nurul Huda, Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Ekonomi. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan tentang penelitian saya, yaitu dampak rendahnya harga karet terhadap kondisi ekonomi petani karet di Sumatera Selatan. Penelitian ini membahas tentang dua hal, yaitu penyebab dan dampak rendahnya harga karet terhadap perekonomian ekonomi petani karet di Sumatera Selatan. Dalam artikel ini, latar belakang sendiri berisi tentang sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan mempunyai peran yang cukup penting dalam kegiatan perekonomian di Indonesia, yang dapat dilihat dari kontribusinya terhadap produk domestik bruto. Pada tahun 2021, sekitar 13,28% sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan merupakan urutan kedua setelah sektor industri pengolahan. Salah satu subsektor yang potensinya cukup besar adalah subsektor perkebunan dalam kontribusinya mencapai 3,94% di tahun 2021. Yang menjadi urutan pertama di sektor pertanian, peternakan, perburuan, dan juga jasa pertanian. Sektor pertanian dan juga perkebunan menjadi tujuan utama dalam memajukan pembangunan di sektor pengembangan industri yang berbasis pertanian. Dengan melihat bahwa Indonesia adalah negeri agraris, dengan ini, dalam pengembangan industri berbasis pertanian, karet merupakan peluang yang besar dalam sektor perkebunan. Di Sumatera Selatan terdiri dari beberapa kabupaten yang memproduksi karet mentah. Hasil produksinya mencapai 896.042 ton pada akhir tahun 2021. Luas areal penanaman kebun karet akan bertambah apabila petani karet mendapat hasil yang baik atas pendapatan penjualannya. Selanjutnya, perkebunan memiliki peran yang penting di Sumatera Selatan sebagai sumber devisa, juga penyedia lapangan pekerjaan, serta sumber pendapatan untuk kurang lebih 1,5 juta keluarga. Sumatera Selatan adalah penyumbang produksi karet alam terbesar, yaitu 28,77% dari total seluruh produksi nasional per tahun di tahun 2019, sekaligus menyumbang pendapatan non-migas 26,10%. Dengan turunnya harga karet dunia, maka ini akan berdampak pada harga penjualan karet. Maka pendapatan petani karet juga akan rendah sehingga menyebabkan petani keterbatasan dana dalam memenuhi kebutuhannya, termasuk dalam pemeliharaan karet dan kebutuhan ekonomi lainnya. Tujuan dan manfaat dalam penelitian ini yaitu, yang pertama, pembahasan ini difokuskan untuk dua hal. Yang pertama, mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi naik turunnya harga karet. Yang kedua, serta pengaruh turunnya harga karet terhadap usaha tani karet dan perekonomian petani karet di Sumatera Selatan. Manfaat dari pembahasan ini yaitu untuk memberikan wawasan kepada pendengar maupun pembaca, serta menjadi informasi yang dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi para pengambil kebijakan dalam merumuskan kebijakan terkait usaha peningkatan dan usaha taraf hidup petani karet. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode deskriptif kualitatif serta berfokus pada teknik triangulasi data dan pengumpulan data dan member checking survei atau wawancara. Penelitian ini diteliti pada tahun 2023 Maret. Sedikit informasi tentang metode penelitian yaitu deskriptif kualitatif. Ini adalah sebuah kajian penelitian kualitatif yang berbentuk deskriptif. Deskriptif kualitatif merupakan metode penggunaan pendekatan kualitatif sederhana dengan alur induktif. Analisis data pada penelitian kualitatif dilakukan pada saat berada di lapangan, sebelum terjun ke lapangan maupun setelah selesai. Sebelum dilakukannya analisis data, harus dilakukan tingkat pengujian kepercayaan yang akan dipakai untuk menarik sebuah kesimpulan akhir. Sedangkan triangulasi data merupakan teknik pengumpulan bermacam-macam data yang memakai lebih dari satu teori, beberapa analisa, dan melibatkan lebih banyak penelitian dalam mengolah hasil. Sedangkan member checking adalah teknik mempertemukan atau survei dengan partisipasi untuk memastikan bahwa data yang digunakan adalah kuat untuk sebuah hasil akhir. Subjek dalam penelitian ini yaitu menggunakan beberapa petani karet yang kami wawancarai. Sebelum masuk ke dalam hasil penelitian yang saya lakukan, sebelumnya saya akan sedikit memberikan pengertian dalam kajian pustaka yang kami ambil. Seperti pengertian ruber atau karet, yaitu tanaman karet atau Hevea brasiliensis merupakan komoditi yang penting bagi masyarakat Indonesia. Karet merupakan tanaman perkebunan yang dapat mensejahterakan petani karet. Ada dua jenis karet,
yaitu yang pertama karet alam yang terbuat dari getah karet atau lateks dari pohon karet, dan yang kedua karet sintetis yang terdapat dari minyak bumi atau minyak mentah. Yang kedua yaitu pengertian Ruber di Sumatera Selatan. Sumatera Selatan terdiri dari beberapa kabupaten yang memproduksi karet mentah. Hasil produksinya mencapai 896 sekian ton pada akhir tahun 2021. Luas areal penanaman kebun karet akan bertambah apabila petani karet mendapat hasil yang lebih baik atas pendapatan penjualannya. Sumatera Selatan sendiri termasuk memiliki areal perkebunan karet terluas di Indonesia. Akan tetapi masih kurangnya terhadap perawatan tanaman karet yang menyebabkan tanaman karet tersebut menjadi tua dan rusak, sehingga menyebabkan produksi dan volume ekspor berkurang. Dan terbentuknya pasar global yang mengakibatkan ketatnya persaingan antar negara produsen dan pengekspor karet. Sumatera Selatan ini sendiri harus bersaing dengan negara-negara seperti Thailand, Malaysia, dan Vietnam. Pada tahun 2001 sampai tahun 2011, harga karet alam sangat meningkat signifikan, kecuali pada krisis global di tahun 2008 dan 2009. Pada tahun 2019, harga karet di Sumatera Selatan sempat anjlok dari harga 8.000 sampai 8.500 turun hingga menjadi Rp7.000 per kilogram. Turunnya harga karet di tingkat petani maupun unit pengolahan dan pemasaran bokar di Sumatera Selatan ini terus terjadi. Karet alam merupakan salah satu komoditas perkebunan dengan kontribusi yang cukup besar terhadap perekonomian di Indonesia. Faktor dari naik turunnya harga karet dipengaruhi oleh bergantungnya terhadap harga karet internasional. Pengaruh naik turunnya harga karet internasional yang menyebabkan produsen tidak dapat memperkirakan harga jual. Dengan itu, komoditas karet juga mengalami produktivitas yang belum maksimal. Menurut analisis ahli media perkebunan Sumatera Selatan, ada beberapa faktor yang menyebabkan turunnya harga karet, yaitu yang pertama, penurunan harga karet tidak terlepas dari technical specific Ruber di 20 di pasar global. Ekspor karet di Indonesia masih memiliki beberapa hambatan seperti gangguan penyakit dan intensitas curah hujan yang berlebihan, kestabilan nilai kurs, dan kondisi perekonomian dunia sehingga berpengaruh pada ekspor karet. Tanaman karet ini termasuk pada tanaman yang membutuhkan waktu jangka panjang, bahkan mencapai waktu tahunan untuk dapat diproduksi. Dampak rendahnya harga karet terhadap ekonomi petani karet di Sumatera Selatan yaitu turunnya harga karet mengakibatkan perubahan sumber penghasilan petani karet untuk memenuhi kebutuhan petani karet maupun pesadap karet. Mereka terpaksa mencari penghasilan tambahan seperti buruh kuli bangunan, palawija, dan menanam tanaman lain seperti tanaman singkong, jagung, atau lainnya. Pendapatan petani karet juga akan mempengaruhi tingkat pendidikan anak. Adanya pendapatan karet yang terus-menerus turun dan anjlok, harga karet secara terus-menerus mempengaruhi kebutuhan hingga bahan pokok. Mereka beranggapan jika bahan pangan saja tidak mencukupi, bagaimana untuk kebutuhan sekolah anak? Para petani karet selalu mencoba mencari pendapatan tambahan demi kesejahteraan hidupnya. Keadaan tersebut akan mempengaruhi kondisi sosial ekonomi petani karet juga. Kondisi sosial ekonomi merupakan suatu keadaan yang diakibatkan dari kondisi sosial dan ekonomi sehingga mempengaruhi pola pandang mereka. Dari penelitian ini, peneliti menyimpulkan bahwa Indonesia merupakan negara pemasok karet terbesar setelah Thailand dan Provinsi Sumatera Selatan termasuk dalam perkebunan karet terbesar di Indonesia. Harga karet Indonesia bergantung pada kurs internasional, kondisi ekonomi luar negeri, dan permintaan komoditas karet luar negeri. Apabila permintaan turun, maka harga karet di dalam negeri akan mengalami kemerosotan. Begitu juga sebaliknya. Faktor dari memerosotnya permintaan kurs internasional adalah krisis ekonomi global dan inflasi serta kebijakan dari masing-masing negara dalam pemerintahan komoditi karet. Persaingan ekspor juga menjadi pemicu rendahnya harga karet karena Sumatera Selatan maupun Indonesia sendiri masih kurang dalam mempertahankan daya saing dunia. Selain faktor luar negeri, kualitas karet yang dipengaruhi oleh faktor perawatan petani sendiri serta kondisi cuaca yang berperan dalam penentuan harga karet alam. Rendahnya harga karet ini pun berdampak negatif bagi pendapatan petani karet.
Banyak petani karet yang mengalami krisis ekonomi, kebutuhan pokok sehingga sehari-hari tidak terpenuhi. Ini juga berpengaruh pada kualitas karet alam. Selain itu juga berpengaruh negatif terhadap kondisi sosial, investasi keuangan, maupun tunjangan kesehatan, serta akan berdampak pada pendidikan anak yang terancam. Bahkan dari rendahnya harga karet telah terjadi fungsi alih lahan dan mengakibatkan komoditas karet yang terancam. Sekian sedikit presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.